TC perdana dimulai, Hertman panggil 23 pemain. Siapkan skuad terbaik untuk lawan Jepang di Piala Asia 2027. Tapi yang paling penting bagi John Hertman adalah membawa Indonesia lolos ke perempat final. Itu target yang diberikan PSSI bagi John Hertman. Sebelumnya, STY membawa timnas kita lolos sampai ke babak 16 besar, kalah lawan Australia. Nah, harus lebih tinggi target. Paling tidak menyamai apa yang dilakukan oleh STY ketika membawa tim kita itu lolos ke perempat final Piala Asia. Indonesia harus terbang tinggi dan bisa melaju sampai ke perempat final. Di grup manapun kita harus siap. Pergerakan besar resmi dimulai di tubuh timnas Indonesia. Pelatih anyar skuad Garuda, John Hertman, akhirnya membuka lembaran baru persiapan panjang menuju AFC Asian Cup 2027 dengan menggelar training camp perdana pada akhir Mei tahun 2026. Langkah ini langsung menyita perhatian publik sepak bola nasional. Pasalnya, Hertman tak ingin timnas Indonesia datang ke Piala Asia 2027 hanya sebagai pelengkap. Pelatih asal Inggris itu datang membawa misi besar, membangun skuad terbaik yang mampu bersaing dengan raksasa Asia, terutama saat menghadapi Japan National Football Team yang berada satu grup dengan Indonesia. Sebagaimana diketahui, hasil drawing menempatkan Indonesia di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Grup ini langsung mendapat label grup terberat karena dihuni tim-tim dengan kualitas elit Asia. Namun, alih-alih gentar, Hertman justru menjadikan tantangan berat ini sebagai motivasi tambahan. Ia resmi memanggil 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan perdana yang berpusat di Jakarta. Pemanggilan ini menjadi fase awal seleksi besar-besaran untuk menemukan komposisi ideal timnas Indonesia. Menariknya, dari daftar yang dirilis, mayoritas pemain berasal dari kompetisi domestik. Hanya Marcelino Ferdinand yang berstatus pemain diaspora dalam tahap awal. Keputusan ini memperlihatkan fokus utama Hertman, menguji kualitas pemain lokal sebelum nantinya dikombinasikan dengan kekuatan diaspora Eropa. Salah satu langkah besar yang harus kami ambil adalah mengevaluasi pemain domestik. Kami ingin melihat siapa yang benar-benar punya kualitas dan karakter yang dibutuhkan untuk masa depan timnas Indonesia, ujar Hertman. TC akhir Mei ini disebut bukan latihan biasa. Hertman menjadikannya sebagai fondasi utama membangun identitas permainan timnas Indonesia. Ia ingin para pemain memahami sistem yang akan dipakai menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia. Sumber internal menyebut Hertman mulai menyiapkan strategi khusus untuk duel kontra Jepang. Menghadapi tim dengan kualitas teknis tinggi seperti Jepang jelas bukan perkara mudah. Karena itu, Hertman dikabarkan menyiapkan pendekatan berbeda. Fokus utama berada pada disiplin pertahanan, pressing agresif di lini tengah, serta skema serangan balik cepat yang memanfaatkan kecepatan dan mobilitas pemain depan Indonesia. Strategi ini dirancang untuk mengurangi dominasi penguasaan bola Jepang yang terkenal sangat kuat di level Asia. Selain itu, Hertman juga disebut memberi perhatian khusus pada transisi permainan. Indonesia dituntut lebih rapi saat kehilangan bola dan lebih efektif ketika merebut penguasaan. Bukan hanya taktik, Hertman juga menanamkan mentalitas baru. Ia ingin timnas Indonesia memiliki keberanian menghadapi siapapun, termasuk Jepang dan Qatar. Menurutnya, Indonesia harus berhenti merasa inferior ketika berjumpa tim besar. Kami harus membangun koneksi, chemistry, dan brotherhood, bukan hanya soal taktik, tetapi bagaimana para pemain percaya satu sama lain di dalam dan luar lapangan, tegas Hertman. Setelah TC Mei selesai, agenda timnas Indonesia langsung berlanjut ke FIFA Matchday Juni tahun 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Oman pada tanggal 5 Juni dan Mozambik pada tanggal 9 Juni di Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta. Dua pertandingan ini akan menjadi laboratorium berikutnya bagi Hertman. Di momen tersebut, pemain diaspora yang merumput di Eropa diproyeksikan mulai bergabung. Hertman ingin melihat bagaimana perpaduan pemain lokal dan diaspora bisa membentuk skuad paling kompetitif untuk Piala Asia 2027. Langkah kedua adalah menggabungkan pemain diaspora dengan pemain lokal terbaik agar kami bisa memahami lebih dalam tantangan grup ini, lanjut Hertman.
Target jangka pendek memang FIFA Matchday dan Piala AFF 2026. Namun, target utama Hertman jauh lebih besar. Ia ingin membentuk timnas Indonesia yang matang secara taktik, kuat secara mental, dan memiliki identitas permainan jelas saat tampil di Piala Asia. Publik kini mulai optimistis. Persiapan lebih awal yang dilakukan Hertman dianggap sebagai langkah tepat untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara besar Asia. Berbeda dengan era sebelumnya yang kerap melakukan persiapan singkat, kali ini Indonesia sudah mulai membangun fondasi lebih dari setahun sebelum turnamen berlangsung. Hal ini menjadi bukti keseriusan federasi dan tim pelatih. Bahkan, Hertman sudah berjanji kepada publik sepak bola Indonesia untuk membawa Garuda tampil kompetitif dan lolos ke fase gugur. Target tersebut memang tidak mudah, tetapi bukan mustahil. Jika mampu mencuri poin atas Thailand atau Qatar, lalu memberi perlawanan sengit kepada Jepang, peluang Indonesia lolos ke babak 16 besar terbuka lebar. Pertandingan melawan Jepang diprediksi menjadi panggung pembuktian terbesar bagi Hertman. Di sanalah semua strategi, eksperimen, dan kerja keras selama TC akan diuji. Akankah strategi rahasia Hertman mampu meredam kekuatan Jepang dan membawa Indonesia membuat kejutan terbesar di Piala Asia 2027? Satu hal yang pasti, persiapan sudah dimulai, dan timnas Indonesia kini datang dengan mimpi yang jauh lebih besar. Bukan hanya tampil, tapi juga mencetak sejarah baru di Asia. Timnas Indonesia masuk grup neraka Piala Asia 2027. Bung Ropan kirim pesan menohok untuk Hertman, begini katanya. Timnas Indonesia resmi dipastikan menghadapi ujian super berat di ajang Piala Asia 2027 usai hasil drawing menempatkan skuad Garuda di grup F bersama 3 tim kuat Asia, Jepang, Qatar, dan Thailand. Hasil undian ini langsung memicu gelombang reaksi dari pecinta sepak bola nasional maupun media luar negeri. Banyak yang menyebut grup F sebagai salah satu grup paling brutal di Piala Asia 2027. Bukan tanpa alasan, Jepang datang sebagai raksasa Asia dengan tradisi panjang dan koleksi 4 gelar juara. Tim Samurai Biru juga selalu menjadi kandidat kuat juara di setiap edisi turnamen besar Asia. Di sisi lain, Qatar hadir dengan status yang bahkan lebih mengintimidasi. Negara kaya Timur Tengah itu merupakan juara bertahan 2 edisi beruntun setelah sukses mengangkat trofi pada 2019 dan 2023. Konsistensi mereka dalam beberapa tahun terakhir membuat Qatar menjadi salah satu kekuatan baru paling berbahaya di Asia. Belum cukup sampai di situ, Thailand yang selama ini dikenal sebagai rival klasik Indonesia juga siap menghadang langkah Garuda. Tim Gajah Perang menunjukkan perkembangan stabil dan sukses lolos ke babak 16 besar dalam 2 edisi terakhir Piala Asia. Dengan komposisi lawan seperti ini, tak heran publik langsung melabeli grup F sebagai grup neraka. Namun di tengah kekhawatiran itu, pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan atau Bung Ropan justru melontarkan pernyataan yang membakar semangat. Menurut Ropan, Indonesia sama sekali tidak boleh takut menghadapi lawan-lawan besar. Justru inilah momentum terbaik bagi timnas Indonesia untuk membuktikan bahwa level mereka kini sudah berbeda. Ini grup yang sangat keras, tapi Indonesia tidak boleh gentar. Kita harus datang dengan mental petarung, ujar Bung Ropan. Ropan menegaskan, meski Jepang dan Qatar berada di atas kertas sebagai unggulan, sejarah membuktikan Indonesia pernah memberikan kejutan kepada lawan-lawan besar. Salah satu catatan paling dikenang terjadi pada kualifikasi Piala Asia 2004. Saat itu timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan Qatar dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut menjadi salah satu hasil terbaik Indonesia atas tim elit Asia. Di bawah asuhan almarhum Benny Dolo, skuad Garuda tampil penuh determinasi dan berhasil menumbangkan tim yang kini menjadi juara Asia 2 kali beruntun. Tak hanya itu, Indonesia juga pernah menahan Qatar 2-2 dalam laga uji coba internasional di Doha pada 2014. Dua hasil tersebut menjadi bukti bahwa Qatar bukan lawan yang mustahil ditaklukkan. Qatar memang kuat, tapi kita pernah lawan mereka dan dapat hasil bagus. Artinya, peluang itu tetap ada, kata Ropan. Sementara untuk Jepang, tantangannya memang lebih berat.
dalam 2 pertemuan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia harus mengakui keunggulan Samurai Biru. Meski demikian, perkembangan timnas Indonesia saat ini dinilai jauh lebih menjanjikan. Kedatangan John Hartman sebagai pelatih kepala menghadirkan optimisme baru. Pelatih asal Kanada itu dikenal memiliki kemampuan membangun mental tim dan struktur permainan disiplin. Ia diharapkan mampu meramu strategi terbaik agar Indonesia tidak sekadar menjadi pelengkap di grup ini. Piala Asia 2027 juga menjadi panggung penting bagi Hartman untuk membuktikan kapasitasnya. Tekanan besar langsung datang karena ia harus menghadapi lawan kelas dunia sejak fase grup. Namun justru disinilah tantangan sebenarnya. Jika mampu membawa Indonesia bersaing ketat, nama Hartman akan langsung mendapat tempat spesial di hati publik sepak bola nasional. Timnas Indonesia sendiri datang ke Piala Asia 2027 dengan skuad yang jauh lebih kompetitif dibanding beberapa tahun sebelumnya. Kehadiran pemain diaspora yang merumput di Eropa meningkatkan kualitas teknis dan pengalaman internasional tim secara signifikan. Kini Indonesia memiliki kombinasi pemain lokal berbakat dan pemain abroad dengan level kompetisi tinggi. Hal ini membuat Garuda lebih percaya diri menghadapi tim-tim elit Asia. Bung Ropan menilai kualitas pemain Indonesia saat ini sudah cukup bagus untuk memberikan perlawanan. Kita punya pemain-pemain top sekarang, jangan kalah sebelum bertanding, harus fight, tegasnya. Jadwal pertandingan fase grup juga diprediksi sangat menentukan perjalanan Indonesia. Garuda akan membuka turnamen dengan menghadapi Jepang pada tanggal 11 Januari tahun 2027. Laga pembuka itu dipastikan menjadi ujian mental sekaligus kesempatan mengukur kekuatan tim. Hasil positif, bahkan sekadar mencuri poin, bisa menjadi modal berharga. Setelah itu, Indonesia akan menghadapi Qatar dalam pertandingan yang diprediksi menjadi duel hidup mati. Laga ini berpotensi menentukan nasib Indonesia sebelum memasuki pertandingan terakhir. Namun sorotan terbesar justru tertuju pada duel kontra Thailand di laga pamungkas. Banyak pihak menilai pertandingan ini bisa menjadi partai penentu tiket ke babak 16 besar. Duel Indonesia vs Thailand selalu menyimpan tensi tinggi. Rivalitas kedua negara sudah berlangsung puluhan tahun dan selalu menghadirkan drama. Menariknya, ini akan menjadi pertemuan pertama Indonesia era pemain diaspora melawan Thailand di panggung sebesar Piala Asia. Situasi ini membuat pertandingan tersebut dipastikan mendapat perhatian besar dari Asia Tenggara. Bagi supporter Indonesia, duel melawan Thailand bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah pertarungan gengsi untuk membuktikan siapa raja baru Asia Tenggara. Atmosfer panas dipastikan mewarnai laga tersebut. Ribuan pendukung Merah Putih diyakini bakal hadir langsung di Arab Saudi demi memberi dukungan maksimal. Meski berada di grup tersulit, justru tekanan lebih besar ada di kubu lawan. Jepang dan Qatar dituntut menang, sementara Indonesia datang dengan semangat memberi kejutan. Status underdog bisa menjadi keuntungan tersendiri. Garuda dapat bermain lebih lepas tanpa beban berlebihan. Jika Hartman mampu memaksimalkan potensi tim, bukan tidak mungkin Indonesia menciptakan salah satu kejutan terbesar di Piala Asia 2027. Kini seluruh mata tertuju pada persiapan timnas Indonesia. Grup neraka memang berat, tetapi sejarah sepak bola selalu memberi ruang bagi kejutan. Indonesia sudah terlalu lama dipandang sebelah mata di Asia. Piala Asia 2027 bisa menjadi momen kebangkitan besar. John Hartman punya misi besar, membawa Garuda bukan hanya tampil terhormat, tetapi juga membuktikan Indonesia siap menantang siapa saja. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia tidak boleh datang ke Arab Saudi hanya untuk numpang lewat. Mereka harus datang dengan mental pemburu. Grup neraka sudah menanti. Jepang, Qatar, dan Thailand siap menghadang. Namun jika Garuda tampil tanpa rasa takut, sejarah besar bisa saja tercipta. Akankah timnas Indonesia mengguncang Asia dan mematahkan semua prediksi? Publik Indonesia kini menunggu jawabannya. Di atas kertas, Grup F Piala Asia 2027 memang tampak seperti jurang yang dalam, sebuah tantangan yang bagi banyak pihak seolah mustahil untuk dilalui. Berada satu kelompok bersama Jepang, raksasa benua dengan 4 gelar juara dan reputasi permainan indah yang diakui dunia. Qatar, penguasa 2 edisi terakhir yang tampak tak tergoyahkan dalam 5 tahun terakhir. Serta Thailand,
Saingan abadi yang selalu memberikan perlawanan paling sengit, memang bukan nasib yang diharapkan siapapun. Namun, di balik label, grup neraka, yang melekat kuat, di balik deretan nama besar lawan yang seolah menutup semua peluang, tersimpan sebuah kisah yang jauh lebih besar dari sekadar perhitungan kekuatan di atas kertas. Ini bukan sekadar tentang siapa yang lebih hebat nama atau reputasinya, melainkan tentang momen kebangkitan, tentang perubahan besar yang sedang dibangun timnas Indonesia, dan tentang keberanian untuk menantang segala prediksi yang meremehkan. Bung Ropan, dengan nada tegas dan penuh keyakinan, telah menyuarakan apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam dada setiap penggawa Garuda dan setiap supporter setianya. Kita tidak boleh gentar, kita harus datang sebagai petarung. Pernyataan itu bukan sekadar kata-kata penyemangat kosong, melainkan cerminan nyata dari perubahan wajah sepak bola Indonesia yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir. Dulu, mungkin kita akan merasa ciut nyali begitu melihat nama-nama besar lawan di undian grup. Dulu, mungkin kita akan puas hanya dengan menjadi peserta dan berharap tidak kalah telak. Namun, zaman sudah berubah, dan standar keberhasilan timnas Indonesia pun kini telah bergeser jauh ke atas. Kita tidak bisa melupakan sejarah yang telah tercatat, di mana Indonesia pernah berdiri tegak dan menjatuhkan tim-tim yang kini menjadi raksasa Asia. Kemenangan legendaris 2-1 atas Qatar di kualifikasi Piala Asia 2004 di bawah asuhan almarhum Benny Dollo adalah bukti abadi bahwa tidak ada lawan yang benar-benar tak terkalahkan. Saat itu, skuad Garuda yang tidak diunggulkan mampu menekan, berjuang, dan mencuri kemenangan yang menjadi salah satu momen terindah dalam sejarah sepak bola nasional. Hasil imbang 2-2 di kandang Qatar pada laga persahabatan tahun 2014 juga menjadi pengingat kuat bahwa melawan tim sekuat Qatar, peluang selalu terbuka lebar jika kita tampil dengan disiplin dan semangat juang tinggi. Kini, dengan kualitas tim yang jauh melonjak naik, peluang itu bukan lagi sekadar harapan kosong, melainkan kemungkinan nyata yang bisa diwujudkan. Berhadapan dengan Jepang memang menjadi tantangan paling berat. Tim Samurai Biru telah lama menjadi tolok ukur sepak bola Asia, dengan struktur pengembangan pemain yang matang, serta pemain-pemain yang merumput di liga-liga utama Eropa. Dalam dua pertemuan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026, kita harus mengakui keunggulan mereka. Namun, kekalahan itu bukanlah akhir, melainkan pelajaran berharga. Indonesia kini bukan lagi tim yang mudah dikalahkan. Di bawah arahan John Hartman, sosok yang dikenal mampu mengubah mentalitas tim dan membangun strategi yang efektif meski dengan sumber daya yang terbatas, Garuda sedang dibentuk menjadi tim yang tangguh, terorganisir, dan berani tampil berani melawan siapa saja. Pelatih asal Kanada ini membawa filosofi bahwa di sepak bola, segalanya mungkin terjadi jika Anda memiliki keyakinan dan persiapan yang matang. Tugas besar menanti Hartman di Arab Saudi, namun justru disinilah reputasinya akan diuji dan dibangun kembali bersama kebangkitan sepak bola Indonesia. Salah satu kekuatan terbesar yang kini dimiliki Indonesia adalah kedalaman skuad yang belum pernah kita miliki sebelumnya. Gabungan antara pemain-pemain lokal berbakat yang matang bersama kompetisi dalam negeri, ditambah dengan kehadiran para pemain diaspora yang berlatih dan bertanding di liga-liga bergengsi Eropa, memberikan dimensi baru pada permainan tim nasional. Kualitas teknis, kekuatan fisik, serta pengalaman bertanding di tingkat tinggi yang dimiliki para pemain luar negeri membuat Indonesia kini mampu bersaing secara seimbang dengan tim-tim elit Asia. Tidak ada lagi rasa rendah diri. Setiap pemain kini sadar bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bertindak, untuk mengganggu permainan lawan, bahkan untuk mencuri poin atau kemenangan berharga, tidak peduli seberapa besar nama lawan di depan mereka. Jadwal pertandingan yang telah ditetapkan pun membawa cerita tersendiri, sekaligus ujian mental yang bertingkat. Membuka turnamen melawan Jepang pada tanggal 11 Januari tahun 2027 adalah cara paling berat sekaligus paling berani untuk memulai perjalanan. Laga ini akan menjadi penanda, apakah Indonesia datang hanya sebagai pelengkap, atau benar-benar hadir untuk berjuang. Hasil apapun yang didapatkan di laga pembuka itu akan sangat menentukan langkah selanjutnya. Jika mampu mencuri poin atau tampil seimbang, kepercayaan diri akan melonjak dan tekanan akan beralih ke pundak lawan. Setelah Jepang, tantangan tak kalah berat datang dari Qatar, juara bertahan yang sedang berusaha mempertahankan tahta.
Pertandingan ini diprediksi menjadi duel hidup mati, di mana 1 poin atau 3 poin bisa mengubah seluruh peta persaingan di grup. Di sini, sejarah pertemuan masa lalu dan kualitas tim saat ini akan bertemu kembali, dan Indonesia memiliki peluang emas untuk membuktikan bahwa era dominasi tim-tim besar mulai terancam oleh kebangkitan Garuda. Namun, puncak persaingan di grup F kemungkinan besar akan tertuju pada laga pamungkas melawan Thailand. Duel ini bukan sekadar pertandingan penentu tiket babak 16 besar, melainkan perang gengsi abadi antara dua kekuatan utama Asia Tenggara. Rivalitas Indonesia dan Thailand sudah terjalin puluhan tahun, selalu menghadirkan drama, tensi tinggi, dan emosi yang meluap-luap. Kali ini, pertemuannya memiliki makna lebih dalam. Ini adalah ujian siapa yang kini lebih unggul di kawasan, antara Thailand yang telah lama dianggap penguasa Asia Tenggara, dan Indonesia yang sedang bangkit dengan kekuatan baru dan skuad bertabur bintang.